Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuah Ilahi yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Tuah Ilahi yang membahas kajian-kajian tasawuf dan marifat serta haji diri. Sebelum kita lanjut, bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga dilimpahkan rahmat dan rezeki yang berlimpah. Bagi yang belum subscribe, agar subscribe channel ini, agar channel ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Pada sebelumnya kita sudah menyelesaikan kajian Tauhidul Asma, yang mana Tauhidul Asma itu ada part 1 dan part 2. Kita lanjut ke kajian yang ketiga, yaitu Tauhidul Sifat, tentang kesan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap didengarkan dan disimak secara baik-baik, karena pada tingkatan kajian ini akan terasa sangat sulit bagi yang tidak mengikuti dari kajian Tauhidul Af'al, Tauhidul Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan tentang keesaan sifat Allah adalah sepanjang pengertian fana, seluruh sifat-sifat makhluk termasuk sifat dirinya sendiri di dalam atau pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk mengusahakan sifat-sifat Allah tersebut adalah bahwa segala sifat apapun yang melekat atau berdiri pada zat, seperti sifat kodrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, hayat, hidup, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berkata-kata, pada hakikatnya semua itu adalah sifat-sifat Allah. Yang ada pada makhluk itu sebenarnya hanyalah mazhar dari sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat makhluk ini hanya mazhar, bayangan saja. Apabila musyahadah kita tambah mantap, akhirnya kita akan dapat merasakan bahwa sifat-sifat kita adalah fana, lenyapnya dalam pada sifat-sifat Allah. Terasalah bahwa pendengaran itu adalah pendengaran Allah. Artinya, tiada pada hakikatnya pendengaran hamba melainkan dengan pendengaran Allah. Tiada lagi penglihatan hamba pada hakikatnya melainkan dengan penglihatan Allah. Agar ini dipahami secara baik-baik agar tidak keliru. Tiada lagi pada hakikatnya pengetahuan hamba, hidup hamba, kuasa hamba melainkan dengan pengetahuan hidup dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil tambahan, hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah menjadi pendengarannya, yang dengan itulah dia mendengar. Akulah menjadi penglihatannya, yang dengan itulah ia melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan lidah itulah ia berkata-kata. Akulah yang menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Aku yang menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dan aku pula lah yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia bercita-cita. Riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sebuah hadis qudsi, firman Allah yang langsung datang ke dalam qalbu Rasulullah. Untuk cara yang tepat agar terjadi sifat, nampaknya sifat-sifat Allah itu adalah dengan suatu pandangan yang mantap bahwa pendengaran hamba itu adalah dengan pendengaran Allah. Maka berarti fanalah pendengaran dirinya, kemudian setelah terjadi nyata pada perasaan kita sifat sama Allah, pendengaran Allah, hendaklah berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain dengan musyahadah yang tekun, yaitu satu persatu. Yakni seperti sifat basar, kalam, ilmu, iradat, atau sifat-sifat seperti atau, ngeri, man'u, tahan, yang semuanya adalah sifat-sifat Allah. Sedang yang ada pada hamba itu hanyalah sekedar menerima saja daripadanya. Setelah selesai semuanya, hendaklah kita pandang bahwa hanya Allah yang hayyun, maha hidup. Maka berarti fanalah sifat hayat itu dari diri kita. Manakala kita berhasil dengan cara-cara demikian, yang berarti pula telah fana sifat, maka langsung kita mencapai makom atau tingkatan baqobillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Dengan demikian berarti pula kita telah mencapai kemenangan pada ketika itu dengan pengenalan atau kesadaran yang benar. Oleh sebab itu, kenalilah Allah dengan layak dan dengan pengenalan yang sempurna, agar kita benar-benar dapat merasakan fana fi sifatillah, lenyap dalam pada sifat-sifat Allah, dan baqo fi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Allah akan memberitahu kepada kita tentang rahasia-rahasianya, sifatnya yang mulia. Kalau kita dengar secara kilas, kelihatannya agak mudah, tapi sebetulnya kajian ini begitu rumit, karena tidak semudah apa yang kita pikirkan. Karena masalahnya cukup rumit, karena berhubungan dengan perasaan. Yang penting adalah lebih dahulu harus ada kesempurnaan pengertian di atas dasar dalil-dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis qudsi, Allah berfirman, yang artinya semua kamu adalah sesat kecuali orang yang kuberi petunjuk.
maka mintalah kamu petunjukku, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah lapar, kecuali yang telah kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepadamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah bertelanjang, kecuali orang yang pakaikan kain, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua berbuat salah siang dan malam, akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua, kecuali syirik. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwainah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Zarin. Dengan hadis ini jelaslah apa arti kekuatan dan kemampuan kita. Setelah itu, hendaklah kita sadari bahwa semua sifat-sifat kita ini adalah amanah. Suatu saat dia pasti akan kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat dan hidup ini adalah amanah, maka benar sekali bila kita musahadakan hakikatnya, kebenarannya adalah daripada Allah, sedang kita ini hanyalah sekedar mazarnya, atau wahab sangka belaka, atau sandaran semata-mata. Lalu bagaimanakah seharusnya kita bertugas memelihara amanah ini? Allah sebagai pemilik amanah telah menentukan apa yang harus dibuat terhadap amanahnya. Untuk melaksanakan amanah, diletakkan pula akal pada manusia, tenaga, dan kemampuan, sehingga semua tugas akan dapat terlaksana. Siapa yang tidak memelihara amanahnya dan tidak digunakan menurut garis-garis ketentuan hukum yang disampaikan melalui utusannya, maka jelas berarti suatu penyelewengan. Jadi jelasnya bila benar-benar terjadi sifat, maka orang yang demikian itu malah bertambah tekun ibadahnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan prinsip kebenaran hidup. Mereka laksanakan itu bukan karena terpaksa atau dipaksa, atau tidak pula mengharapkan apa-apa. Kita tidak boleh lupa tentang adab kita kepada Allah sebagaimana firman-Nya, yang artinya apa yang kamu amalkan daripada kebajikan, maka itu adalah daripada Allah, dan daripada kejahatan adalah dari nafsu. Dari sinilah perbedaan prinsip Jabariyah dengan Ahlul Kasab. Sahabat ilahi yang dirahmati Allah, maka maqabi sifatillah inilah tujuan terakhir yang diharap-harapkan dan dimaksud oleh para penuntut, dan pada titik tujuan ini pula kebanyakan para nabi dan wali, namun tidak ada dapat yang melampaui tingkatan ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW, atau para nabi dan wali yang berada di bawah kidam telapak nabi kita. Untuk mencapai faedah dalam masalah tajalli sifat ini, haruslah dengan cara tajrid satu persatu, tidak boleh sekaligus. Karena kadang-kadang salah satu di antara sifat-sifat itu malah lebih berat dari yang lain. Di samping itu pula, akan dapat dirasa tamkin, kemantapan, keyakinan yang bertambah, dan itu menjadi rasa yang luar biasa, yang menghasilkan kekuatan untuk menerima tajalli zat. Tidak mungkin seorang akan mencapai tajalli zat apabila belum mantap di dalam hatinya tajalli sifat. Jadi, untuk tajalli sifat ini harus betul-betul paham, rasanya itu harus sampai, dan keyakinannya harus tinggi. Maka dengan itu barulah kita bisa mencapai ke tajalli zat, tingkat yang tertinggi. Siapa-siapa yang mampu sampai kepada makom atau tingkatan ini, niscaya ia akan mendapat gelar resmi dari Allah sebagai kalimatullah, seperti gelar yang diterima Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Yakni maksudnya menggantikan dia untuk melaksanakan hukum-hukumnya di muka bumi. Khalifah yang artinya pengganti. Allah pun mengajarkan kepada beliau tentang nama-nama semua ini sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan ia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Selanjutnya pula Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Nabi Adam tentang hal-hal yang mengakibatkan kesesatan, termasuk juga hal-hal yang halus tersembunyi, mengingat kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifahnya. Di kalangan Arifillah ada yang berkata, orang yang meripat, kenal atau menyadari kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Allah anugerahkan kepadanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah, suatu ilmu yang diilhamkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba tanpa belajar melalui para guru. Ilmu mana tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan. Seorang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini adalah orang yang benar-benar alim, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Yazid Bustami. Demikian pula menurut pendapat Arifin lain-lain. Orang alim sebenarnya itu bukanlah yang hanya menghafal dari kitab-kitab. Suatu waktu bila mana lupa atas hafalan berarti tidak sebagai orang alim lagi. Tetapi orang yang alim sebenarnya itu ialah mereka mendapat ilmunya langsung dari Tuhannya. Mereka mengerti ilmu untuk apa mereka mau, maka mereka lah yang dinamakan alim Rabbani, sebagai yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, alamnahu min ladunna ilman. Kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir ilmu dari sisi kami.
Ilmu laduni itu dapat pula diartikan ialah sebagai terbukanya rahasia hati yang kemudian menimbulkan pendapat pada akal. Semoga kajian ini memberi manfaat. Untuk kelanjutannya kita akan sambung pada video berikutnya, karena kalau kita lanjutkan kajian tauhid sifat ini terlalu panjang, jadi kita bagi dua part 1 dan part 2 agar didengarkan baik-baik, disimak dan dihayati dengan perasaan. Semoga menjadi ibadah untuk kita semua dan terbuka rahasia Allah terhadap kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.